Kantormu akan mengadakan acara tapi kamu bingung games apa yang cocok untuk dimainkan dalam acara tersebut? Agar acara kantor lebih seru, kamu perlu menghidupkan suasana yang menyenangkan antara sesama karyawan. Salah satu caranya adalah dengan bermain game yang seru. Tapi, kira-kira apa ya game yang bisa dimainkan bersama? Kamu mungkin khawatir salah pilih game, bikin suasana jadi makin awkward dan sepi. Terkadang sesama karyawan yang sudah bekerja di kantor yang sama dalam waktu lama pun masih saling canggung. Apakah kamu salah satunya? Nah, dengan mengajak teman-teman kantormu bermain game, harapannya kamu jadi bisa lebih dekat dan tidak merasa canggung lagi. Ada banyak pilihan game yang bisa dimainkan secara berkelompok dan pastinya dapat membangun kedekatan dan kekompakan antara sesama karyawan. Tonton video ini sampai selesai karena Minlo akan kasih kamu inspirasi game yang bisa bikin acara kantormu makin seru. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minlo di sini. Di video kali ini, Minlo akan membahas 5 game seru yang bisa kamu pakai untuk acara di kantor. Game adalah salah satu kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk mencairkan suasana dalam sebuah acara kantor. Yuk buat atmosfer acara kantormu lebih menyenangkan dengan menyimak video ini sampai habis. Sebelum menuju ke pembahasan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Berikut ini 5 game seru yang bisa kamu pakai untuk acara kantor. Game seru yang pertama adalah permainan rebut kursi. Pernah dengar sebelumnya? Ini merupakan permainan yang sederhana, tapi cukup seru dan bisa bikin kamu dan peserta acara kantormu lebih akrab. Permainan ini bisa dimainkan oleh lebih dari 5 orang. Setiap putaran, kamu hanya perlu menyediakan kursi dengan jumlah peserta pemain dikurangi 1. Cara bermainnya, para pemain harus berjalan mengelilingi kursi yang sudah disusun di bagian tengah. Pastikan ada satu orang juri yang bertugas menjadi moderator permainan. Setiap kali lagu dimainkan, peserta pemain bisa berjalan mengelilingi kursi yang sudah ditata. Juri bisa menghentikan musik kapanpun ia mau. Namun saat musik berhenti, pemain harus segera duduk di kursi. Apabila ada pemain tidak mendapatkan kursi, maka pemain tersebut gugur dari permainan. Setiap putaran, jumlah kursi juga harus terus dikurangi. Lakukan cara bermain tersebut secara terus-menerus sampai hanya ada satu orang yang berhasil menduduki kursi. Pilihan game berkelompok lainnya yang juga bisa kamu mainkan adalah Whisper Challenge. Game ini menguji kesabaran dan ketelitian untuk menebak kata. Kamu bisa membagi pemain menjadi 2 atau 3 kelompok dengan masing-masing jumlah anggota pemain sebanyak 3 sampai 4 orang. Setiap kelompok harus memiliki perwakilan yang akan bertugas untuk menjelaskan kata kunci. Juri akan memberikan kata kunci pada masing-masing perwakilan kelompok sebelum permainan dimulai. Perwakilan kelompok selanjutnya akan menjelaskan kata kunci secara lisan, tanpa diperbolehkan menggunakan gerakan tubuh. Pemain anggota pertama harus mendengarkan penjelasan perwakilan kelompok sambil menggunakan headset dengan suara musik yang keras. Selanjutnya, anggota pertama meneruskan ke anggota berikutnya yang juga mengenakan headset. Lalu dilanjutkan dengan memberikan jawaban kata kunci yang dideskripsikan pada juri. Permainan ini menyediakan waktu yang terbatas di setiap putarannya. Kelompok dengan tebakan benar yang paling banyaklah yang akan menjadi pemenang dari permainan Whisper Challenge. Selain Whisper Challenge, kamu juga bisa mainkan game tebak gaya. Seperti namanya, permainan ini hanya mengizinkan kamu untuk menjelaskan kata kunci melalui gaya atau gerak tubuh. Kamu bisa membagi pemain menjadi 2 kelompok dengan jumlah pemain 5 orang dalam setiap kelompok. Sama seperti permainan lainnya, permainan ini juga memerlukan satu orang juri yang juga bertugas menjadi moderator permainan. Moderator permainan akan menjelaskan satu kata kunci pada perwakilan dari masing-masing tim. Selanjutnya, moderator memilih tim yang akan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menebak kata kunci. Perwakilan tim akan menjelaskan kata kunci menggunakan gerak tubuh. Kalau kelompoknya tidak bisa menjawab benar dalam waktu yang ditentukan, maka kesempatan menebak akan dilemparkan ke tim lawan. Siapa yang suka bermain Gartic? Permainan tebak gambar bisa juga jadi pilihan game buat seru-seruan di acara kantor. Sederhananya, ini adalah game tebak kata menggunakan gambar.
Permainan ini bisa dimainkan dalam satu kelompok kecil. Juri akan menentukan tema kata sebelum permainan. Misalnya seperti nama buah, nama negara, nama benda, dan sebagainya. Berikutnya, juri akan memberitahukan kata kunci ke pemain pertama, dan pemain akan menggambarkannya di papan tulis atau kertas. Pemain lain harus menebak kata yang dimaksud dari gambaran pemain pertama dalam waktu yang terbatas. Berikutnya, permainan bisa dilanjutkan dengan pemain lain yang memberikan gambar tebakan. Pemain dengan skor tebakan paling banyak akan menjadi pemenang game tebak gambar. Kamu cari game yang menguji konsentrasi? Ayo coba mainkan game Bos Berkata. Permainan ini memerlukan seorang juri yang berperan sebagai bos. Peraturannya, semua pemain harus melakukan apapun yang diperintahkan bos apabila perintah tersebut menggunakan awalan Bos Berkata. Apabila bos berkata sentuh hidung, maka pemain harus menyentuh hidung. Namun sebaliknya, kalau tidak ada awalan bos berkata, maka pemain harus diam dan tidak boleh melakukan apapun. Juri atau bos di permainan ini bisa menggunakan intonasi perintah atau cerita yang panjang untuk mengecoh instruksi ke pemain. Pemain yang tidak fokus dan salah mengikuti instruksi akan gugur atau diberikan hukuman. Nah, itulah 5 game seru yang bisa kamu pakai untuk acara kantor. Kira-kira, game mana yang cocok untuk acara kantormu? Permainan rebut kursi, whisper challenge, tebak gaya, tebak gambar, atau bos berkata? Kalau kamu punya rekomendasi game seru buat acara kantor lainnya, coba bagikan di kolom komentar ya. Tonton juga video Minlo ini biar kamu dapat inspirasi 5 tips agar bisa engage dengan tim di kantor. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar Minlo lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.